Nominasi jagoan tani ini betul. Oh, Nominasi elek-elek ong ini masuk 15 besar ini. Oh. Salam satu duri. Oke guys, ya kita podcast lagi ya. Saya ini selalu ingin podcast sama orang-orang yang spesial ya, spesial. Kalau yang ini lebih spesial lagi guys, karena ini mantan ya, mantan SMA ya. Beliau kemudian setelah lulus SMA kuliah di Afghanistan ya. Pimpinan Taliban. Enggak. Biar nanti beliau cerita sendiri. Beliau namanya monggo diperkenalkan diri, Iya. Mas. Perkenalkan, salam sukses untuk semua pemirsa channelnya Petani Milenial ya, Petani Milenial yang selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk petani kita. Semoga semakin jaya, Amin. semakin bermanfaat, membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Oke. Pagi ini sangat pemirsa, saya dipertemukan dengan orang yang luar biasa. Beliau ini teman yang luar biasa. Ki hose sapa ta jane? Hei, iki channelku, Pak. Lah iki kok malah. Mas kenalnya aku. Ya, Itu malah monggo. kenalnya debat deh. Iki kok susah ya aku. Beliau namanya Wahyudi, saya panggilnya Wahyudi. Beliau ganteng sejak SMA ya. Dulu saya ingat disenangi cewek Wahyu ki mo. Iya, karena ceweknya dengar sama saya. Loh, aku iki, Pak. Dan makanya saya sangat ingin bertemu sama beliau, dan pada akhirnya beliau juga terjun di bidang pertanian. Nah, makanya itu saya sangat ingin menimba ilmu dari beliau yang praktisi juga, terus kemudian akademisi ya. Beliau ini lulusan Unibra. Ya betul. Fakultas apa, Pak? Fakultasnya Pertanian. Pertanian, terus jurusannya? Program studinya hortikultural. Oh. Jadi di Pertanian Brawijaya itu Fakultas Pertanian, jurusannya budidaya pertanian. Terbagi beberapa program studi. Waktu itu memang ada horti, ada juga pemulaian tanaman, tapi sekarang kan dilebur jadi dua. Tapi ngomong kameramennya juga Unibra loh ini ya. Oh iya. Tapi maaf ya, masih kalah sama kita ini ya. ya. Memang. Jadi uniknya di pertanian itu kan gini toh. Gini gimana? Mas Ahmad tadi. Weh, kok salah. Iki koncoku sing tak ndelok sing nyelok aku Mas Ahmad Hadi ya iki. Iya. Guruku ora tau nyelok ngono ya, Pak. Jadi bedanya di pertanian itu ketika paling menonjol itu ketika wisuda. Kalau sebelum wisuda jangan dibicarakan. Kumus pokoknya mahasiswa pertanian ini. Golek wong lanang ganteng ngono pertanian paling yo Siti. Siti wedok ayu sik lumayan. Kamu masuk yang Siti tadi. Ceret iki arep promosi deh. Siti. Jadi yang paling membedakan ini ketika kita wisuda. Itu yang dibicarakan. Di situ kan kita kuliah mayoritas ya di Brawijaya itu pertanian itu piye ya dianggap gak enak mungkin di Brawijaya. Oh gitu. Guaan. Cara SMA IPS. Kameramen. No, seperti itu. Wis. Masuknya keren dari pintu gerbang kedokteran masuknya itu. Tapi beloknya ke kiri. Jadi melipir ke pertanian. Wis bangunannya waktu itu loh ya. Waktu 2007 2008 ya wis kalah menyeramkan. Oh, betul. Manajemen apa ini? Jakartanya. Cewek sing ngene. Oh iya dong. Jadi seperti itu. Di pertanian paling membedakan ketika wisuda itu. Jadi ketika wisuda anak pertanian pokoknya dia nggak neko-neko ya maksudnya. Ya mau kerja dengan konsekuensi jurusannya pasti bedanya di sini. Ketika wisuda itu yang dibicarakan, piye saiki? Perusahaanmu piye kerjane ning perusahaan apa? Tapi kalau teman-teman yang lain itu kebanyakan gini, mari ini ngamar neng ndi yo.
gayanya pertanian di situ itu. Kalau waktu saya dulu ya, enggak tahu sekarang. Kalau waktu saya dulu itu kebanyakan sebelum wisuda itu kawan-kawan sudah diterima di beberapa perusahaan. Jadi masih gaya. Lek pas lulus ngene Iya, ya. kalau pas kuliah gini. Gak menjanji. Tapi masih kalah dengan saya. Kalau saya mau lulus itu ya. Iya. Saya bicarakan saya mau ngelamar siapa? Ya. Oh. Rantai pacar. Oh gitu deh. Terus gini. Iya. Kan banyak nih sarjana pertanian tapi akhirnya tidak terjun ke pertanian. Nah, makanya jenengan saya salut sama jenengan akhirnya tetap konsisten di bidang pertanian. Ini apa yang mendorong Anda untuk tetap konsis di bidang pertanian lah gitu ya. Ini jawaban sales apa jawaban jujur ya? Kan dua-duanya. Ayo. Kalau jawaban jujurnya gini, dulu itu ceritanya saya masuk pertanian itu karena masih ingat kakak kelas kita namanya Mas Ambon gitu. Oh iya, Ambon. Saya masih ingat Ya, itu. Ambon manis Kayaknya ya, beliau tuh yang enggak manis. Ketika pramuka sering melontarkan kata-kata ini loh. Tersesat di jalan yang benar. Oh iya. Waktu itu memang dari background dari keluarga saya memang petani semuanya. Oh. Kayaknya dari mbah-mbah buyut itu petani gitu. Oh, ya, Nggak ada yang tidak tani kayaknya. Waktu itu saya kan, dengan PD-nya saya dulu tuh milih farmasi sebenarnya. Tapi coba dilihat, anak SMA 1 Genten itu kan gitu kan yo. Ya wis anu lah. Masuk UNED paling sih pikir-pikir waktu tahun itu, enggak tahu sekarang, pikir-pikir. Crash lah duan. Seperti itu. Apa meneh liyane UNED bawahnya UNED yo tanpa menjelekkan atau rasa lah, ya. waktu itu memang atmosfernya seperti itu. Hanya saya yang tidak memutuskan untuk kuliah. Ya. Jadi soalnya ketika kita di kelas itu kan diperkenalkan Bapak Ibu guru BK kita, anak saya ITS, ya toh, kan nggak ada toh anaknya di pertanian, nggak ada ya, anak saya di ITB gitu, IPB lah ya. Jadi secara entah itu berpengaruh atau enggak, tapi kalau menurut saya berpengaruh. Jadi waktu itu saya sebenarnya itu pertama itu saya isi itu farmasi Unair, gitu. Ternyata nggak masuk. Unernya yang nggak masuk sampai ada. Seperti itu. Standarnya Uner beda dengan standar sampean. Jadi sampean nggak Uner yang nggak masuk ke sampean. Nggak masuk gitu ya. Itu bahasa salesnya. Oke. Jadi ketika saya pulang dengan penuh patah hati waktu itu ya. Patah hatinya paling keruwoso selama yang saya alami. Tapi kan rekor saya itu kan enggak pernah ditolak cewek. Tapi itu adalah balasan dari Anda membuat patah hati cewek-cewek. Oh, kalau gitu ya. Maaf ya para mantan. Jadi memang rekor sejak kecil tuh saya enggak pernah namanya tertolak cewek itu. Bisa dikonfirmasi. Wah, yang keras gari-gari. Tenang ya. Jadi dengan penuh patah hati, sakit hati pokoknya. Waktu itu kan masih diumumkan di koran ya. Oh iya. Yang keterima SPMB. Teman-teman masukkan kodenya di internet waktu itu masih hal yang tabu menurut saya 2007 kita. 2007 kita itu. Wih, yang ITB. Woi. Saya itu paling inget itu dengan guru ini. Bu sejarah kita Bu siapa? Burus Kani. Satu-satunya ibu guru yang memberikan semangat waktu saya tidak keterima itu beliau. Jadi ketika minta legalisir, teman-teman kan keterima. Saya ketip, aku gak keterima. Ternyata waktu itu saya dipegang. Gimana? Ya keterima Bu. Insya Allah nanti keterima. Saya masih ingat kata-kata beliau. Waktu itu singkat cerita saya pulang sama kakak saya itu cuma dikasih tahu anaknya Bude, sepupu saya. Dan bapak kamu tuh di pertanian toh, bapak belum yang pertanian, ibu yang pertanian. Nyapa gak nyoba pertanian. Waktu itu di pikiran saya pertanian kan ya sempit toh, sempit pokoknya. Sempit, jadi waktu itu setelah Jumatan momennya masih ingat saya. Akhirnya untuk tahun 2000 SPMB waktu itu Mas Yan. Namanya SPMB 2007 saya ikut SPMB itu pun saya masih ingin mengisi formulir itu dengan farmasi Uner. Terus saya pikir, saya baru sadar hari terakhir pengumpulan formulir itu saya gini perhitungannya. Saya baru sadar kemampuan saya. Baru sadar
kayaknya yang lain kalau saya memaksakan satu jurusan ini kayak yo patah hati, di sisi lain trauma patah hati itu sangat patah hati menyakitkan. yang untuk kedua kalinya lah ya. Padahal kata teman saya itu gini pesennya, obat patah hati itu adalah mencintai lagi. Kata teman saya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mencintai sesuatu yang belum saya kenal sama sekali. Belum kenal ya, cuma kalau petani kenal, tapi kalau di jurusan pertanian belum. Akhirnya saya memberanikan diri, pilihan pertama itu pertanian saya, pertanian Brawijaya. Kan dulu 3 ya? Ya betul. 3. Kalau IPC 3, kalau IPA 2. Oh ya, IPA 2. Ya betul ya, itu Ya. 2. Yang pertama saya milih pertanian. Dan setahu saya di program studi saya itu loh, satu-satunya orang yang lolos SPMB milih pilihan 1 itu saya. Wow. Iya, saya itu ternyata. Tanya-tanya ke temen kan, waktu itu kursi SPMB sedikit ya, sedikit gitu loh. Jadi kamu dulu milih aja, aku dulu di IPS. Oh, IPS berarti ini pilihan ketiga berarti ini. Kalau saya memang pilihan pertama. Terus saya masuk pertanian itu yo awalnya tanpa sul, gak dirosol lah. Rasa ya, Gak dijalani lah. Jadi masuk pertanian. Tipe model orang nikah zaman dulu lah ya. Betul. Nikah wis moro-moro Gapruk gitu ya. Dijalani Ternyata iya anaknya akeh. Oke, akhirnya berjalan ya. Saya terus ambil jurusan di Horti dan dipertemukan dengan orang-orang alhamdulillah yang luar biasa. Salah satu orang yang menginspirasi saya juga dari Brawijaya dulu. Pertanian juga. Pertanian juga. Satu jurusan juga. Beda. Satu jurusan tapi beda program studi. Oke. Itu yang salah satu orang saya di pemuliaan tanaman yang luar biasa menginspirasi saya. Akhirnya setelah dari pertanian lulus tahun berapa? Lulus saya itu molor loh di pertanian saking cintanya. Jadi awalnya kan gak cinta gitu ya, rasanya gak duwe gitu loh. Setelah tahu ternyata di pertanian enak. Saya lulus itu studi saya itu 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Gak apa-apa. Saya sudah S2. 5 tahun 3 bulan. Betul. Itu pengalaman terus pertama perusahaan saya di Singginta waktu itu. Oh, Singginta. Nah, sempat di Singginta. Singginta. Brawijaya. Gitu. Penjajah. Awalnya saya di Singginta, setelah itu ke perusahaan ini Dewi Kayangan, tenaga pemasaran, dan saya baru sadar itu ini jalannya itu gini. Saya dari sini habis itu kan menemukan itu toh pujaan hati gitu. Oh iya iya, ceritanya gitu. Konco SMA gitu. Ya, betul. Jadi namanya Mei, kayak mantan saya juga. Weh, diadut sih iki. Diadut iki lho. Bojoku. Jadi seperti itu. Saya sebenarnya mendapatkan skill ngomong ini. Mungkin teman-teman di SMA mungkin yo kalau ketemu saya untuk sekarang yo maaf kalau masalah ngomong yo. Iya, saya speech-nya agak kalah. Dulu sama saya jauh. Beliau ini pendiam gitu. Saya tuh kakaknya pendiam. Jadi saya dapat skill saya untuk jualan itu sebenarnya di posisi waktu saya itu ke Kalimantan. Oh, sempat di Kalimantan, Bos? Saya di Kalimantan, 5 tahunan saya di sana. Oh, iya. Yang di ibu kota baru itu? Betul, dekatnya itu. Oh, saya di balik papannya. Oh, digusur terus ke sini. Saya dapat skill berjualan itu di sana. Diakui atau tidak diakui, skill berjualan dari sana. Waktu itu di perusahaan apa, Pak? Itu perusahaan sendiri itu. Jadi saya dapat temen untuk kirim buah gitu ya, dari Malang ke Balikpapan. Itu saya yang jualkan buahnya itu. Tapi nggak kuren seperti bayangan kita loh. Jual buah di tempat yang punya warung. Saya keliling. Oh gitu ya? Door to door ding. Face to face mah. Face to face. Iya. Neng mukanya gitu ya. Di Pandansari waktu itu saya dinasnya. Dan satu-satunya penjual apel yang keliling itu masih saya waktu itu. Jadi secara tidak langsung sudah menerapkan value itu ya, seperti orang-orang pemasaran bilang gitu. Terus gini, Mas Wahyudi ini juga sering ikut pelatihan bisnis yang keren ya, di hotel-hotel berbintang di Jakarta, Malang, kota-kota besar lah. Makanya beliau ini ya
bagus kan kalau ngomongnya. Mungkin saya juga nanti akan ikut lah ya, biar konten saya Harus lebih itu. bagus ya. Harus skill up namanya ya sekarang. Harus skill up. Kamu tuh tak rehat kan. Terus gini, Iya. akhirnya sekarang kan dulu Kalimantan, Iya, kemudian kembali betul. di Banyuwangi. Lah di Banyuwangi ini beliau ini Rek punya produk. Ini Orang itu kalau punya insting bisnis, punya addition value di dalam dirinya, itu mereka harus produktif. Nah, akhirnya beliau punya ini ya. betul. Yang ini ada nantinya kayaknya dengan buah naga, guys. Oke, di sini. Oke, monggo cerita Wah, ini tentang ini ya. Ini dapat kesempatan untuk berpromosi. Oke. Yeay. Ini ada 4 Ada jenis 4 ini. Monggo silakan dari sini dulu. dari sini. Sebenarnya produknya ini banyak, cuma yang masih dirilis 4 ini. Oh, loh. Sales kan menang kaya tuh. Le, iki lek kira-kira 2 tahun lagi ada yang bayar iki jelas Le. Tenan iki. Ya dia berarti punya iki ya, keberuntungan ya. Ditambah iki. Oke, monggo. Baik. Pak Wayudi. Saya mulai dari sini dulu ya, Oh, yang sini, dekat-dekat sini, saya ya. Monggo. Kalau produk 2 ini memang tergolong baru ini. Jadi dia cenderung ke arah, selama ini kan kita berangkat untuk memulai sesuatu itu dari permasalahan yang dialami oleh petani. Mungkin kawan Ahmad Hadi dan kawan Ratri paling yowis mendinone ngono kuwi segala sesuatu sing dimulai dari problem, permasalahan, unek-unek petani yang hadapi, pasti itu nantinya akan melekat di hati petani gitu loh, memberikan solusi, memberikan penyelesaian, itu pasti di nanti petani. Kita berawal dari waktu itu memang petani itu masalah kerontokan yang di awal. Oh, bunga. Jadi kalau di buah naga kuning-kuning gitu ya. Iya benar. Kuning-kuning seperti itu, masih kecil biasanya kuning. Kami untuk buah naga salah satu tempat yang yang penuh kenangan dengan kami itu ada di Tembakur memang. Oh, Tembakur. Tembakau. Itu sentralnya Lampuan. Lampuan, Lampuan itu Tembakur itu desa. Ya, maaf ya. Segeralah soalnya. Tapi kalau malam kayak Python kalah. metropolitan. Metropolitan, betul. Tembakur itu gitu. Jadi Banyuwangi, Lampuan itu di Tembakur. Oke, monggo lanjut. Tembakur itu aja lo buah naga lo tuh disinari, apalagi hatimu. Aduh. Layak no. Mei klepek-klepek gitu kan ya. Dulu pas Pak Yudi nikah sama Mei, wah aku langsung panas, Bu. Mei mantap. Mosok iki. Tapi yo kalah gak apa-apa, aku yo di segala lini kalah lah. Tapi ternyata beda. Jadi seperti itu, berawal dari permasalahan itu. Terus kami kan ada tim riset ya. Di kami ada tim riset. Beliau itu memang sangat expert di bidangnya. Ketika ada laporan atau keluhan dari petani seperti itu, ditampung oleh tim riset, didiskusikan. Akhirnya tim riset melakukan risetnya sendiri, risetnya sendiri dan menemukan formula seperti yang kita lihat sekarang. Untuk Proton dan Jati memang dia cenderung ke ketahanan tanaman itu sendiri, pencegah rontok. Kalau yang Jati ini memang seger-seger loh produk dari kami itu. Betul. Ini bisa diminum. Seger-seger. Jadi kalau Proton itu kebanyakan kami di padi memang. Oh, di padi. Di padi. Padi pertama itu ada salah satu benih padi di situ itu produktivitasnya tinggi. Budidayanya juga mudah dibandingkan yang lain. Ketahanannya bagus, tapi waktu kita ngobrol dengan petani yang ada di Glenmore, itu kendalanya itu rontok ternyata. Ketika di sana kan belum pakai kombin ya. Belum pakai alat itu. Jadi masih di manual sabit. Ketika ditumpuk itu ditarik itu 5% lebih bahkan itu yang rontok. Jadi kita dari permasalahan petani kita berangkat, akhirnya tim riset ini melaunching produk namanya Proton. Proton itu kepanjangannya ada. Tak wacon nih. Ini mau arep tak sentil. Jadi Proton itu saya tadi mikir, wah ini jangan-jangan mobilnya Malaysia. Iya, jangan-jangan. Ternyata ya, proteksi sekuat beton.
Jadi kalau kita di Jawa itu kan utak-atik matuk. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa ya diutak-atik matuk. Ada maksudnya. Karena dan sebuah ada dari pesan. doa gitu loh. Siapa tahu sok mbene kan jadi luar biasa. Bisa mendirikan beton sing tinggi-tinggi untuk perusahaannya. Gitu ya. Anunya apa? Filosofi dari ini nanti kan kedepannya kita tampil di Kick Andy untuk selanjutnya. Yo jadi komputer. Jadi berawal dari sini kita sudah di podcast Jadi komputer. untuk petani milenial ini. Jadi kalau jadi. Kalau Jati ini ngosok kapan hari itu katanya jaranan loh, Jaya Sakti itu. Nama jaranan ngece jangan. Kalau Jati ini cenderung di pencegah layu dia. Jadi di tanaman horti itu kan untuk tomat, melon itu kendala-kendala utamanya biasanya itu ketika sudah memasuki masa produktif, cabai kecil juga itu biasanya kan layu musarium itu ya kebanyakannya. Kita bisa aplikasikan untuk Jati ini. Dia bukan untuk mengobati sebenarnya, cenderung untuk ini loh, untuk mencegah dia. Jadi membentuk apa itu namanya imun pada tanaman tersebut supaya lebih kuat. Jadi lebih meminimalisir untuk penggunaan insek yang lain. Kalau untuk mengobati bukan fungisida, jadi bukan kelasnya fungisida. Lah, ini. Jadi saya sedikit potong dikit ya. Ini kan untuk di buah naga ya. Ini nanti kan kita sudah masuk luar musim. Ini sudah mulai dingin ya. Itu nanti pasti ada kondisi di mana buah naga itu bunganya rontok. Nah, ini kawan. Proton ini bisa masuk di sana. Ya jadi pas lah untuk kegunaan itu gitu. Jadi kadang-kadang itu kan gini, saya tuh paling males kalau ada, maaf nih ya, sales itu tidak diperuntukkannya terus dimasuk-masukin gitu loh. Karena sering tuh sekarang senep ya ngrasakne gitu ya. Pupuk daun kok bisa ngatasi cacar gitu. Ya. Nah, seperti itu. Terus POC bisa cegah cacar. Nah, itu kan males sih gitu loh ya. Terus kemudian untuk ini saya ini biar teman-teman petani milenial nanti pasti masalah ini, Pak. Ada masalah. siap. Kalau yang ini untuk mengatasi yang kempes ya. Jadi sulurnya ngelempit, nyabuk, kempes, kuning. Nah, ini masuk ini. Biar tidak seperti itu. Itu karena terjadi pada lampuan pasti. Karena kalau naga lampuan itu kan dipres kalau orang itu di ngelembur lah ya. Harus ada ininya biar dia kuat sejati. Gitu ya. Jadi ini masuk di buah naganya di sana, Pak. Oke. Ini yang paling fenomenal kalau menurut kami. Ini di launching tahun 2019 kurang lebihnya. Untuk Tuban dan Profitpol. Jadi dua produk ini kebanyakan yang sudah menyebar memang dua ini. Tapi kalau dua ini kan produk pengembangan yang Proton sama Jati. Di Tuban ini sangat fenomenal. Jadi tim riset kami itu awalnya itu gini. Untuk Tuban ini di untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan bunga. Dia fokusnya di situ. Kalau di buah naga, sahabat petani milenial boleh silahkan mencoba untuk Tuban ini, monggo. Aplikasinya dia memang bareng dengan Profitpol ini. Soalnya dia gini, kalau di Profitpol kan kandungannya amino dia. Ini sangat fenomenal juga yang amino. Jadi yang sepaket itu kita Tuban sama Profitpol ini penggunaannya. Kalau di buah naga, seperti yang disebutkan kawan Ahmad Hadi tadi, penggunaan lampu kan biasanya kempes ya permasalahannya ya. Itu ketika aplikasi kempes, petani setelah pelampuan proses biasanya berlangsung, aplikasinya cenderung pakai ini nanti. Plus Jati tadi. Kalau nutrisinya untuk genjatnya yang ini. Kalau di tanaman buah naga yang selama ini kita lakukan. Jadi yang di Tembagor tadi ya. Betul, salah satunya di Tembagor, di Serono juga ada, kita di Sanggar. Cuma yang di Tembagor memang di sana sudah kiblatnya buah naga. Cara aplikasi ZPT Tuban dan Profitpol untuk merangsang pembungaan naga di luar musim.
Pada umumnya petani Banyuwangi menyalakan lampu kurang lebih selama 20 malam. Jadi aplikasi selama 20 malam tersebut dibagi jadi 3. Jadi Tuban Profitable diaplikasikan 3 kali selama nyala lampu tersebut. Hari pertama nyala lampu, hari ke-7 atau hari ke-8, setelah itu hari ke-16 atau hari ke-17 nyala lampu. Dengan dosis 1 mili per liter penggunaan ZBT Tuban dan Profitable. Dan perlu diperhatikan lagi waktu aplikasi, yaitu ketika matahari sudah surup atau sore atau malam hari. Jadi penyerapan lebih optimal jika dilakukan pada malam hari. Seperti itu tips yang bisa saya bagikan untuk petani naga Banyuwangi dalam penggunaan ZBT Tuban dan Profitable. Semoga buah naganya melimpah dan penuh berkah. Ini perkenalkan, ini Profitable, ini mantan loh, ini juga ini. Oh, lu mantan Nominasi anu ini jagoan tani. Nominasi jagoan tani ini betul. Nominasi elek-elek ong ini masuk 15 besar ini. Padahal Ya, baru loh ya. baru. Baru. Meskipun endingnya patah hati. Oh. Patah hati bisa nih. Tapi Ya. kan masuk 15 Iya, besar. alhamdulillah 15 besar. Jadi seperti ini. Kalau di asam amino, memang produk asam amino itu kan sekarang banyak. Benar. Setelah kami mungkin ini salah satu alasan perusahaan juga sih, alasan perusahaan-perusahaan mengembangkan asam amino ini, kenapa kok produknya banyak, kan memang untuk penyerapannya dia cepat untuk di tanaman, efeknya begitu cepat gitu loh. Tapi yang paling membedakan itu, sementara selama ini kan asam amino itu ada satu indikasi yang mungkin bisa digunakan petani melihat kualitas asam amino tanpa melakukan lab. Oh gitu. Betul. Ini tips ini. Ini jangan tips. dikasih tahu kan banyak orang rahasia ini. Rahasia. Jadi ketika asam amino itu dibuka, gerak gini ya. Aromanya itu tidak mengganggu hidung kita, maksudnya masih mentolerir. Itu dari 20 jenis asam amino masih aman. Oh gitu guys. Kan ada sekitar 20 jenis asam amino. Iya. Jadi aromanya tapi kalau aromanya sudah bleh, gitu ya. Itu berarti Itu ada beberapa asam amino yang sudah terurai bakteri dan menjadi amida. Amina gitu ya. Jadi sudah banyak yang terurai, masih ada, tapi penake ngomong tanpa menggunakan lab. Kita pakai aroma. Jadi kalau aromanya masih segar, masih hidung nggak nolak lah. Itu kualitasnya masih bagus. Oh, gitu. Tapi kalau sudah, bagi saya ilmu baru ini. tapi kalau sudah biasanya sudah nggak enak lah, embuh kecing seperti apa, itu salah satu di dalamnya sudah ada bakteri baru dan dia ekskresi ya, kotorannya ekskresi ya. Ekskresinya itu sudah amino yang diuraikan itu seperti itu. Terlewati sudah ya. Kalau di Profitable ini bisa dicoba nanti berkerumun semuanya. Saya Boleh kerak itu. Dibuka boleh. Oh, boleh. Amar boleh. Boleh. Temulawak. Oh iya. Jadi salah satu indikasi yang penake ngomong seperti itu. Jadi kalau melihat kualitas asam amino itu di sana ya. Jadi bisa. kan memang kebanyakan yang beredar di pasaran ini asam aminonya yang menyengat-nyengak ya. Menyengat-nyengak. Oke, jadi itu yang tipsnya baru juga loh ya. betul. Kalau manfaat asam amino di buah naga bisa dicek di channel saya ada ya. Manfaat asam amino sudah ditonton sekian juta viewer gitu ya. Lagu halus. Oke, jadi ini gandeng-gandeng gitu ya? Ya kalau ini gandengannya ini sih. Kalau ini melihat ini, kebutuhan, kalau yang dua ini betul. Kalau permasalahannya rontok, bisa tambahkan proton menjelang masa generatifnya. Bisa Jadi masuk kalau di proton. buah naga setelah muncul bunga dari duri itu nanti ini masuk bisa ya? Bisa. Oh, gitu. Kalau masuk semua yo bisa, silakan. Belum boleh Pak, Oh, 50% sekarang. Oh gitu. Corona. Kayak sekolah itu. Omikron. Jadi Corona hilang. ini penting bagi teman-teman yang kemarin banyak
mengeluh terkait rontok. Ya, Ya, ini salah satu solusi ya dari Proton ini ya. Jadi bagi saya petani milenial apapun itu bermanfaat bagi petani milenial, kita share lah ya. Apalagi Amin, amin. yang pakai Profitpol, yang Proton ya, Profitpol dan kawan-kawan ini juga salah satu teman kita yang ada di Tembagapur, itu teman kita juga kenal. Ya, beliau kenal saya juga kenal beliau. Iya. Aku ngomong gak kenal kok cek angkres ya Pak gitu ya. Oke, Bang Wahyudi. Siap. Jadi saya sebagai insan pertanian ya, kalau ada orang yang konsisten kuliahnya pertanian, kemudian terjun di pertanian, itu senang lah ya. Wah, teman saya itu ada kuliahnya bukan pertanian, akhirnya terjun ke pertanian. Oh, tambah seneng tuh ya. Tambah senang. Kameramen. Oke, terima kasih Bang Yudi, Pak Yudi. Satu lagi untuk kesan pesannya buat generasi muda dan petani di Indonesia. Oh iya. Pesannya untuk generasi muda, ndak usah gengsi kowe. Tak omongi we. Oke lah. Gak gelem ambek pertanian. Kok maksudnya gini, yo gengsi teman-teman lah. Bukan berarti di pertanian itu sesuatu sing mungkin di benak sampean kabeh kotor, soro. Iya ding yo lek soro ya. Soro iya ding. Soro iya ding. Tapi di situ masih ada celah ngono loh, sing di dalamnya untuk para generasi untuk menguak lebih dalam bagaimana pertanian kita. Pertanian masih membutuhkan generasi muda. Kasih saya satu pemuda. Janda tak kira. Oh, Pemuda akan saya. Gimana itu kata Bung Karno? beri aku 10 10. pemuda. Oh, saya satu saja wes. Sama satu. Satu. Engkres Saya sendiri. Ya, maksudnya gini, untuk generasi muda tetap bersemangat, apapun yang kalian geluti lakukan dengan sepenuh hati, itu saja. Apapun yang kalian geluti lakukan dengan sepenuh hati, pasti nanti akan menikmati hasilnya yang sip. Oke, terima kasih ya untuk petani-petani di seluruh Indonesia, tetap semangat karena kita manusia hidup masih butuh makan, dan makanan itu berasal dari pertanian. Oke, saya akhiri Mas Yudi ya. Siap. Salam satu Satu duri. duri.